Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Aulia dengan NIM H540131037. Kembali lagi dengan saya. Saat ini saya akan mencoba untuk mengimplementasikan suatu metode, yaitu metode VSCM menggunakan RStudio, seperti yang sudah saya implementasikan pada eViews, namun kali ini saya menggunakan software yang berbeda, yaitu menggunakan RStudio. Nah, pada RStudio ini, pertama-tama kita semua harus mendownload aplikasi terlebih dahulu di websitenya, sudah tersedia, dan karena kita ingin mencoba untuk mengimplementasikan metode VSCM, maka kita di sini ketika sudah masuk, kita pertama-tama harus menginstal beberapa package, yaitu ada package ATSA, yang ini ada ATSA, ada juga Urca, dan juga Vars, di mana kegunaannya itu berbeda-beda. Lalu selanjutnya yang perlu kita lakukan pertama-tama adalah klik file, lalu kita import dataset. Di sini ada beberapa pilihan, ada from text, ada from Excel, SPSS, from SAS, dan juga from Stata. Untuk kesempatan kali ini kita akan mengimpornya dari Excel yang datanya sudah tersedia, lalu kita browse datanya, kita cari datanya yang akan digunakan, kita tunggu datanya. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, untuk saat ini saya menggunakan data GDP, konsumsi, dan juga investasi dan juga ekspor dari tahun 1995 sampai tahun 2024. Nah, selanjutnya untuk nama data set yang ini bebas dinamakan apa saja. Untuk saat ini saya akan mempermudah dengan menamakan data satu. Lalu setelah itu kita klik import. Nah, lalu akan terlihat seperti ini, akan muncul. Nah, setelah kita mengimpor datanya seperti ini, nantinya ketika kita ingin menguji data GDP, C, I, dan juga X, kita tidak perlu mengikutsertakan periode. Maka dari itu, periode perlu diekskludkan dengan cara kita klik tanda new file ini, kita klik R script, lalu ketika di script ini, kita akan meng-enter sebuah formula yaitu TS data sama dengan data 1 kurung C, karena kita hanya mengekskulkan satu saja, maka kita tulis min 1. Lalu ketika sudah seperti ini, kita klik Ctrl Enter. Ctrl Enter, lalu di sini akan muncul datanya. Lalu kita bisa buka, nah di sini sudah terlihat perbedaannya, di data satu masih ada periode, sedangkan di TS data datanya sudah bersih dan sudah bisa digunakan. Nah, karena kita mengekskludkan periode, maka dari itu kita perlu untuk mengubah data TS data ini menjadi time series. Caranya yaitu kita pencet TS data, TS adalah time series ya teman-teman, TS data, start, juga C, tahun, kita mulai dari tahun 1995, bulan pertama. Lalu setelah itu, karena kita frekuensinya bukan bulanan, tapi merupakan kuartal, jadi frekuensinya itu hanya 4 ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ingin mencobanya untuk bulanan, maka frekuensinya diubah menjadi 12. Seperti itu. Lalu kalau sudah seperti ini, kita Ctrl Enter lagi. Nah, di sini sudah bisa terlihat ya datanya di bawah. Sudah bisa dilihat dari tahun 1995, kuartal 1, sampai kuartal 4, dan juga sampai tahun 2024 di kuartal 4. Lalu setelah itu, untuk hasil time series ini kita namakan dengan TS data sama dengan, lalu setelah itu kita blok dan juga Ctrl Enter untuk menyimpan hasil tes data ini. Lalu selanjutnya, kita harus mengecek terkait plot datanya terlebih dahulu. Oke, itu kita ke plot, lalu TS data, atau enter. Nah, di sini sudah bisa terlihat ya teman-teman, hasil datanya seperti apa. Lalu sebelum, karena kita ingin menggunakan VCM, di mana VCM itu mensyaratkan bahwa data itu harus stasioner di first difference, bukan di level. Maka dari itu kita harus menguji stasionaritasnya terlebih dahulu sebelum kita menguji kointegritasnya. Lalu karena kita ingin menguji kointegritas, di mana sih di dalam RStudio ini? Di dalam RStudio ini uji kointegritas itu ada di dalam package, dan teman-teman kalau misalkan belum menginstal ATSA bisa klik di install, tulis di sini ATSA, klik install ya teman-teman, lalu nanti tinggal ditunggu, nanti kalau udah akan muncul seperti ini. Nah, kalau ingin menguji seperti ini, klik dulu kotaknya sampai muncul checklist seperti ini, lalu kita klik ATSA ini. Nah, di sini ada ADF test untuk menguji stasionaritas menggunakan augmented decay fuller. Nah, di sini kita klik, yaitu kita harus melihat terkait stasionaritasnya. Yang pertama itu kita tulis ADF test, lalu kita isi dengan PS data, tanda kurung, GDP. Karena kita ingin menguji per variabel, maka kita uji pertama itu GDP terlebih dahulu, lalu akan muncul seperti ini. Kita lihat bahwa di sini
Untuk di level itu dia belum stasioner. Kita ulang ujinya untuk ketiga variabel lainnya. Untuk C, belum stasioner juga. Kita coba untuk investasi. Untuk investasi juga dia belum stasioner. Lalu yang terakhir itu ada ekspor. Kita coba untuk ekspor, dia belum stasioner juga, maka dari itu kita langsung untuk mencobanya di first difference. Nah, untuk mencobanya di first difference, itu kita klik seperti ini formulanya, tapi kita tambahkan div di depannya, di depan tulisan TS data, lalu ditambahkan lagi tanda kurungnya seperti ini, lalu kita klik enter. Nah, di hasilnya, di first difference ini dia sudah stasioner ya teman-teman. Untuk GDP sudah stasioner, lalu kita blok lagi formulanya, kita uji untuk variabel-variabel lainnya juga, kita lihat. Nah, untuk di variabel konsumsi terlihat bahwa ini stasioner di hanya sampai di leg kedua. Lalu kita coba lagi di I, stasioner juga. Kita coba terakhir di X atau di ekspor. Baik, dapat terlihat di sini bahwa stasioner sampai di leg kedua. Untuk menguji VHM ini kita harus melihat juga selain stasioner apakah ada kointegrasi. Nah, sebelum melihat kointegrasi kita harus melihat terlebih dahulu terkait leg optimumnya, dan untuk melihat leg optimumnya ini kita perlu menggunakan package yaitu vars, lalu klik kita ke var, lalu ada di var select. Nah, kita bisa lihat di sini rumusnya seperti apa yang akan kita gunakan, yaitu var select. Select dan leg maksimalnya di sini tertulis 10, maka kita ikuti untuk 10 ya teman-teman. Untuk itu kita klik var, karena kita belum mencetangnya, maka kita harus mencetangnya terlebih dahulu teman-teman, baru kita baru bisa mengisi data ini dengan rumus-rumus. Jadi memang harus dicentang dulu baru rumusnya berfungsi. Seperti itu. Lalu var select, itu kita klik PS data, leg max, itu kita ikuti sesuai rumus yang ada di tadi var select, yaitu 10. Lalu setelah itu kita enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa hasilnya adalah ini ya teman-teman, di mana AIK, HAKI, SC, dan FPE itu semuanya tertulis bahwa leg-nya adalah satu, maka leg optimumnya dari model data ini adalah satu, maka leg yang akan kita gunakan adalah satu. Lalu selanjutnya adalah kita harus melakukan estimasi model dari leg yang sama. Yang pertama itu melakukan, kita klik var, kita masukkan var PS data, PS data P sama dengan satu karena tag adalah satu. Terus type-nya, sebetulnya di sini type-nya ada beberapa ya teman-teman. Di sini akan aku tunjukkan. Di sini ke var, di sini kita akan ke bagian var. Lalu di sini ada beberapa pilihan, ada konstan, ada trend, ada both, dan di sini yang akan kita gunakan adalah konstan. Lalu type sama dengan ons seperti ini. Lalu kita klik. Nah, dapat dilihat di sini, dapat lihat hasilnya di sini. Namun sebelum kita lanjut membahas hal tersebut, kita harus menguji kestabilan datanya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu kita harus ke var. Di sini ada uji roots. Di mana uji roots ini kita akan melihat, yaitu menggunakan rumus ini. Kita langsung saja, teman-teman. Namun sebelum itu, kita simpan terlebih dahulu rumus yang di baris ke-15 ini dengan var, supaya kita bisa menguji datanya, menguji rumusnya nanti. Lalu kita klik di baris ke-16 roots, sama dengan root, terus dalam kurung itu var, enter. Oke, sudah terlihat di sini hasilnya teman-teman. Di sini bahwa hasilnya itu ada 1,005803, 0,926, 0,92, dan 0,597. Dan untuk hasilnya ini, untuk syarat kestabilan adalah harus
di bawah satu. Namun nilai ini tetap stabil karena like-nya sudah optimal dan juga rootnya sangat dekat dengan satu. Maka ini kemungkinan besarnya ini adanya borderline stability dan itu bukan suatu masalah yang besar. Dan dalam praktik penelitian ekonomi biasanya selisih kecil sebesar 0,00058 ini sering masih bisa dapat diterima, terutama bila nanti hasil kointegrasinya valid, residualnya lolos diagnostik dan juga IRF-nya tidak eksplosif. Jadi kita harus melihat hasilnya nanti seperti apa. Lalu selanjutnya, setelah kita menguji data root ini, yang kita harus lakukan adalah menguji kointegrasinya. Untuk melihat uji kointegrasi ini yang bisa kita lakukan adalah kita ke package, kita ke URSKA, lalu kita scroll, kita lihat yang bagian Johansson prosedur for var, yaitu ada di Kajo, Kajo, dan di sini kita bisa lihat rumusnya yang akan kita gunakan seperti apa. Maka kita langsung masukkan ke sini. Yang kita masukkan adalah kita enter dulu Kajo ini, lalu kita masukkan TS data, koma, K, dan karena di sini untuk uji Johansson itu biasanya like-nya itu tidak bisa satu, maka like yang kita gunakan adalah dua dengan ditambahkan satu. Jadi walaupun hasil like-nya tadi itu satu, tapi kita harus menjadikannya dua, karena minimum itu adalah dua. Lalu kita type, kita menggunakan trace, lalu to as that, kita menggunakan cons, lalu setelah state itu kita spec. Speknya itu yang kita gunakan adalah long run, karena kita ingin mengukur hubungan jangka panjang. Maka yang kita gunakan adalah long run. Lalu setelah itu kita klik. Nah, setelah ini kita beri nama untuk rumus ini, yaitu cointest, yaitu uji cointest, supaya kita bisa melihat hasil summary Johansson prosedur unit truth-nya ini. Lalu kita blok lagi, kita klik Ctrl Enter. Setelah itu kita tulis summary dengan cointest. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Lihat di bagian value of test statistic and critical values of test di bagian sini. Nah, lihat di sini ada nomor 0 sampai 3. Kita harus melihat apakah hasil tes ini nilainya lebih besar daripada critical values, yaitu dari 10%, 5%, dan 1%. Namun yang kita gunakan saat ini adalah critical values di 5%. Maka dari itu, di R0 apabila hasil tes lebih besar daripada 5%, maka ada kointegrasi lebih dari 0. Maka minimal 1, maka kita akan menolak H0. Dan di sini tesnya lebih besar daripada hasil clinical values-nya, maka kita akan tolak H0. Lalu kita cek lagi yang R kurang sama dengan 1, lihat apakah hasil tesnya lebih besar dari 5%, maka ada lebih dari satu persamaan kointegrasi, maka kita harus tolak H0 lagi, dan terdapat 2 kointegrasi di model ini, karena setelah angka 1, yaitu di R2 dan juga 3, itu hasil tesnya lebih rendah daripada hasil critical values-nya. Maka uji Johansson ini menunjukkan secara real terdapat kointegrasi antara GDP, konsumsi, investasi, dan juga ekspor. Lalu selanjutnya setelah kita melihat bahwa ada hubungan kointegrasi, yaitu sebanyak 2 model, maka selanjutnya kita akan uji VECM. Yang akan kita lakukan itu dengan ke package, lalu setelah ke package itu kita pilih ke Urca, lalu kita cari yang Kajors ini teman-teman untuk OLS regression of VECM, lalu kita akan masukkan rumusnya lagi, kita masukin Kajor, kita masukin kointes, lalu R sama dengan 1, lalu kita uji, seperti ini hasilnya. Lalu kita namakan terlebih dahulu hasil uji ini jadi model PECM, seperti ini, lalu kita enter supaya tersimpan. Dan di sini dapat terlihat berdasarkan hasil estimasi matriks koefisien VHCM ini diperoleh bahwa variabel GDP, konsumsi, investasi, dan juga ekspor memiliki hubungan dinamis baik di jangka pendek maupun di jangka menengah dan juga panjang. Pada matriks leg pertama A1, itu variabel umumnya menunjukkan koefisien positif terhadap variabel itu sendiri. Dan di sini dapat dilihat pengaruh-pengaruhnya berapa persennya. Lalu selanjutnya itu kita akan melihat hasil summary-nya. Summary model HM. Nah, di sini ada RLM 12, terus juga betanya 5. Setelah muncul hasil RLM dan juga beta, lalu untuk melihat hasil jangka pendeknya, masukkan di baris 24 ini.
yaitu summary model PECM. Kita karena kita melihat yang jangka pendek terlebih dahulu, maka kita pakai RLM, lalu klik enter. Berikut hasilnya dapat dilihat. Jadi lihat di bagian ECT1-nya ini apabila nilainya di antara 0 sampai dengan -1, maka nilainya signifikan. Nah, kita lihat di persamaan GDP. Di persamaan GDP ini signifikan dan bertanda negatif. Ini artinya ketika terjadi penyimpangan dari keseimbangan jangka panjang, GDP akan menyesuaikan sekitar 20,5% per periode untuk kembali ke equilibrium. Lalu untuk persamaan C, I, dan juga X, itu ECT-nya signifikan, ECT signifikan tetapi tandanya positif. Bisa dilihat 0,15930, lalu ada 0,16946, lalu di ekspor ada 0,08890. Artinya konsumsi ikut merespon disequilibrium, tetapi arah penyesuaiannya tidak menuju equilibrium secara langsung. Yang memengaruhi di jangka pendek yang terutama adalah investasi, lalu diikuti dengan konsumsi dan juga ekspor. Hal ini sesuai dengan hasil dari uji coba kita di EVIUS. Lalu untuk melihat hubungan jangka panjangnya, kita akan melakukan summary lagi, summary untuk model VECM beta. Lalu kita enter. Nah, berdasarkan hasil vektor kointegrasi ini dalam jangka panjang, konsumsi, investasi, dan ekspor memiliki pengaruh positif terhadap GDP. Konsumsi merupakan variabel yang paling dominan dengan koefisien sebesar 0,730, lalu juga diikuti ekspor sebesar 0,158 dan investasi sebesar 0,131. Hal ini menunjukkan adanya hubungan keseimbangan jangka panjang antar variabel dalam sistem VCN. Lalu karena di sini hanya baru berupa angka saja, lalu kita lakukan transformasi data. Kita untuk melihat hasil interpretasinya, kita akan menggunakan package var, lalu kita akan pilih di package var, di package, terus kita ke bagian var, terus kita berada ke bagian PEC2 var ini. Nah, kita lihat seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan rumus ini, yaitu PEC2 var cointes, lalu kita namakan ini dengan VECM. Klik enter. Lalu setelah kita mentransformasi data ini, kita baru bisa membuat IRF. Lalu kita akan memilih IRF di package di bagian var. Kita lihat IRF di sini. Nah, untuk masukkan IRF itu kita masukkan IRF, lalu dalam kurung KICM, and ahead. Nah, karena di sini kita ingin melihat beberapa periode ke depan, itu karena di EVIUS kita menggunakan 40 periode ke depan, maka kita akan menggunakan hal yang sama juga di sini, yaitu 40. Lalu ketika 40 ini kita klik Ctrl Enter. Nah, di sini dapat terlihat ya teman-teman bahwa ada hasil output berbentuk tabel, dan karena di dalam model ini kita menggunakan 4 variabel, yaitu GDP, konsumsi, investasi, dan juga ekspor, maka hasil tabelnya ini akan ada 12 model. Nah, karena banyak sekali angka di dalam tabel ini, lalu untuk mempermudah kita untuk melihat hasilnya secara langsung, kita lakukan data ini, kita transformasi menjadi plot. Selanjutnya itu, sebelum itu kita IRF ini kita jadikan rumus dulu, kita simpan, lalu di bawahnya kita masukkan plot IR, enter. Nah, di sini bisa terlihat teman-teman. Ini adalah hasilnya, di mana kita akan melihat shock antara variabel yang ada terhadap variabel lain dan juga dirinya sendiri. Nah, nilai shock ini bisa dilihat dari garis hitam ini. Nah, dan untuk garis merah-merah putus-putus ini, itu merupakan selang atau biasa dikenal dengan confidence interval, dan apabila selangnya sudah melewati garis 0, itu pengaruhnya itu sudah tidak ada lagi dan tidak signifikan. Nah, garis 0 itu yang mana sih? Nah, garis 0 itu merupakan garis merah ini. Nah, dapat terlihat di sini bahwa selangnya itu dia masih berada di atas garis 0 dan tidak ada yang melewati garis 0 satupun. Maka hal ini bisa dibuktikan bahwa GDP ini pengaruhnya signifikan jika kita melihatnya berdasarkan garis putus-putus ini.
Lalu selanjutnya kita bisa melakukan uji forecast error variance decomposition. Itu kita klik di package, lalu kita klik Purka lagi, lalu kita masuk, tidak perlu di package tapi kita masukkan saja secara langsung di sini, yaitu FFVD, PECM, and ahead. Karena kita ngelihat 40 periode ke depan, kita samakan ini 40, lalu kita enter. Nah, di sini juga bisa terlihat pengaruh C terhadap GDP, C, I, dan X di sini masih di atas garis nol, maka masih normal dan juga signifikan. Lalu setelah itu, kita namakan FEVD ini dengan nama D sama dengan, kita simpan. Nah, jadi nanti itu kita akan melihat hasilnya. Jadi nanti nilai setiap periode itu bisa dilihat kapan sebuah variabel itu nilainya menurun atau meningkat, melihat kestabilan pengaruh variabel terhadap variabel yang diuji. Nah, kita bisa melihatnya dalam bentuk plot, itu kita masukkan, karena di sini marginnya juga berbeda, maka pertama kita masukkan def of, klik enter, lalu kita masukkan Windows, klik enter. Nah, nanti akan muncul sebuah tab baru, lalu kita masukkan par, throw, kemudian C, 2 2, klik, lalu ulangi lagi tapi dengan mar sama dengan C. Nah, setelah itu sebelum kita melakukan ini, kita klik dulu di enter, lalu baru kita lakukan plot ide. Nah, kita lihat di bagian tab baru yang muncul di sini sudah ada hasilnya. Kita lihat, kita perbesar. Ini merupakan hasilnya, di mana hasilnya ini mengatakan bahwa hasil FVD ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang variasi GDP masih didominasi oleh shock GDP itu sendiri sebesar 58,98%, sedangkan konsumsi dan investasi memberikan kontribusi masing-masing sebesar 18,43% dan 17,31%. Sementara itu, ekspor hanya memberikan kontribusi relatif kecil sebesar 5,28%. Pada variabel konsumsi, investasi, dan juga ekspor, shock GDP menjadi sumber variasi terbesar dalam jangka panjang yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki peran sentral dalam sistem. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan RStudio dan juga VHM ini dibuktikan bahwa yang mempengaruhi GDP dalam jangka pendek itu adalah investasi, lalu untuk jangka panjang itu dipengaruhi utamanya oleh konsumsi, ekspor, lalu baru diikuti dengan investasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga mudah untuk dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.